Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khaidia Afifah, NIM 1906411000137. Di sini saya akan mempresentasikan judul dari jurnal Model PBL atau Problem Based Learning Pembelajaran IPA dalam Perspektif Konstruktivisme untuk Siswa Sekolah Dasar. Identitas jurnal yaitu identitas artikel jurnal pengarang adalah Lestari dan Endang. Judul Model PBL Pembelajaran IPA dalam Perspektif Konstruktivisme untuk Siswa Sekolah Dasar. Nama jurnal Pendidikan dan Sains, Lentera Arfak, volume 1 nomor 1 tahun 2021, halaman 7 sampai 13. Link yang seperti yang tertera di situ. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian model pembelajaran problem based learning ini adalah yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan penerapan model problem based learning pembelajaran IPA dalam perspektif. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan bahwa siswa bisa menunjukkan pengetahuan dan makna dari pengalaman mereka sendiri. Yang ketiga, melatih siswa supaya menjadi pribadi yang mandiri dan mampu memecahkan masalah. Adapun pendahuluan pada artikel ini yaitu pendidikan yang berhasil merupakan dambaan setiap negara, termasuk negara Indonesia. Pendidikan bisa dikatakan berhasil jika setiap komponen ini di kehidupan sudah merasakan manfaatnya. Pendidikan yang berhasil mampu mencetak generasi yang handal, siap menghadapi tantangan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat seperti saat ini. Generasi saat ini harus mau dan bisa mengikuti perkembangan zaman. Dengan pendidikan, maka semua akan berjalan dengan mudah dan optimal. Suparlan 2019. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Semua mata pelajaran dalam sekolah adalah penting. Jadi semua mata pelajaran itu penting. Namun yang lebih penting mendapat sorotan adalah pembelajaran yang diujikan di sekolah. Nah, salah satu mata pelajaran yang diujikan di sekolah dasar adalah mata pelajaran IPA. Pemilihan metode dan model pembelajaran IPA yang tepat akan sangat membantu keberhasilan dalam pembelajarannya. Salah satu model yang sering dipakai dalam pembelajaran IPA yaitu model PBL atau Problem Based Learning, di mana sudah banyak penelitian yang mengatakan dengan model PBL pembelajaran IPA akan lebih menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Hal ini sejalan dengan pendapat Lindawati 2017. Metode penelitiannya adalah metode dalam penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif dengan metode deskriptif kritis. Metode deskriptif kritis merupakan metode yang lebih menekankan pada kekuatan analisis data yang diperoleh melalui berbagai sumber yang ada saat dari berbagai sumber yaitu buku dan tulisan-tulisan lainnya, dengan mengandalkan teori-teori yang ada untuk dipresentasikan secara jelas dan mendalam untuk menghasilkan tesis dan antitesis. Abdurrahman 2014. Pelaksanaan tindakan pendahuluan yaitu perencanaan. Merencanakan sesuatu sebelum melaksanakannya.
mengatur rencana sebagus mungkin. Yang kedua itu pengamatan. Kita mengamati dari berbagai sumber seperti buku, majalah, dan lain-lainnya. Metode pengumpulan data yaitu metode dokumentasi dan metode penelitian. Seperti dokumentasi saat melakukan pengamatan atau melakukan penelitian, dan tindakan itu dokumentasi. Yang kedua adalah metode penelitian, hasil penelitian yang didapatkan. Analisis data yaitu hasil penelitian. Rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama, bagaimana sih kegiatan belajar siswa sebelum adanya model pembelajaran problem basis learning. Yang kedua, bagaimana kegiatan dan proses belajar siswa setelah adanya model pembelajaran problem basis learning atau PBL. Manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini adalah ada 3, yaitu bagi guru, bagi lembaga pendidikan dan sekolah, dan bagi siswa. Bagi guru yaitu proses pembelajaran PBL akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Ilmu yang diterima siswa yang bermakna dan mudah untuk diingat. Dalam hal ini, guru dalam proses pembelajaran harus mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Sebagai guru harus bisa menguasai kelas supaya murid, siswa, peserta didik itu menyenangkan dalam mengikuti proses pembelajaran. Bagi lembaga pendidikan dan sekolah, yaitu mampu mencetak generasi yang handal, siap menghadapi tantangan, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat seperti saat ini. Jadi, manfaat dari penelitian ini bagi sekolah itu mampu mencetak lulusan yang handal, lulusan yang berprestasi, lulusan yang hebat dalam ilmu dan teknologi juga. Bukan hanya tentang ilmu, tapi tentang teknologi juga. Bagi siswa yaitu mampu menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, berpikir kritis, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi tidak hanya menguasai ilmu, tidak hanya memiliki ilmu, tapi juga memiliki iman dan lebih bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lebih bisa berpikir kritis untuk bekal di masa depannya, dan bisa menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab atas apapun yang dilakukannya. Pengertian model pembelajaran PBL atau problem basis learning adalah kegiatan belajar dalam proses pembelajaran pada hakikatnya bukan hanya menyampaikan materi pembelajaran saja, atau bisa dikatakan bahwa proses pembelajaran mengajar merupakan proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan atau pikiran dari seseorang kepada orang lain. Penggunaan metode yang tepat akan menjadikan siswa secara efektif mampu menerima pesan yang disampaikan. Syari et al. 2019. Problem Based Learning atau PBL adalah proses pembelajaran yang secara langsung melibatkan siswa untuk menghasilkan suatu proyek. Pada dasarnya, proyek pembelajaran ini lebih mengembangkan keterampilan pemecahan dalam mengerjakan sebuah proyek dan dapat menghasilkan sesuatu dalam implementasinya. Model ini memberikan peluang yang luas kepada siswa untuk membuat keputusan dalam memilih topik, melakukan penelitian, dan menyelesaikan sebuah proyek tertentu. Para siswa bekerja secara nyata, seolah-olah ada di dunia nyata yang tepat menghasilkan produk secara realistis. Jadi, model PBL ini mengajarkan siswa untuk berpraktek menyelesaikan suatu masalah atau proyek. Jadi seolah-olah dia tuh bukan hanya belajar tentang materi dan teori, tapi dia terjun ke dunia lapangan, terjun ke lapangan seperti di dunia nyata gitu. Next, selanjutnya
Pengertian ilmu sains atau IPA. Ilmu sains atau ilmu pengetahuan adalah sesuatu usaha sistematis dengan metode ilmiah dalam mengembangkan dan penataan pengetahuan yang dibuktikan dengan penjelasan dan prediksi yang teruji sebagai pemahaman manusia tentang alam semesta dan dunianya. Sains, pengetahuan teoritis yang diperoleh dengan metode khusus. Menurut Paules, sains adalah ilmu yang sistematis dan dirumuskan dengan mengamati segala keberadaan dan didasarkan terutama atas pengamatan induksi. Sains sebagai pengetahuan yang sistematis atau tersusun secara teratur, berlaku umum dan berupa kumpulan data hasil observasi dan eksperimen. Charin dan Anson 1993. Next. Pengertian konstruktivisme itu sendiri adalah konstruktivisme lahir dari gagasan Piaget dan Vygotsky. Keduanya menyatakan bahwa perubahan kognitif hanya terjadi jika konsepsi yang telah dipahami sebelumnya diolah melalui proses ketidakseimbangan dalam upaya memperoleh informasi baru. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Konstruktivisme sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru. Apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dan bimbingan pengalaman demi pengalaman. Jadi konstruktivisme itu mengajarkan kita dari pengalaman kita sendiri, bukan hanya tentang apa. Jadi konstruktivisme itu bukan hal yang baru, tapi dari pengalaman-pengalaman kita sendiri. Next. Hasil penelitian dan pembahasan. Pada hakikatnya, IPA dapat dipandang dari 3 dimensi, yaitu IPA sebagai proses, IPA sebagai produk, dan pengembangan sikap ilmiah. Ketiga dimensi tersebut saling terkait. Pembelajaran IPA diharapkan dapat mengembangkan ketiga aspek IPA tersebut. Sri Sulistyorini 2007. Konstruktivisme mengajarkan tentang sifat dasar bagaimana siswa belajar. Menurut konstruktivisme, belajar adalah constructing understanding atau knowledge dengan cara mencocokkan fenomena, ide, atau aktivitas yang baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki atau dipelajari. Dalam pembelajaran konstruktivisme, peran guru yaitu membantu siswa agar informasi yang dipelajari menjadi bermakna bagi siswa, yaitu dengan cara memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan sendiri atau menerapkan sendiri ide-ide, dan dengan mengajak siswa agar sadar menggunakan strategi belajar sendiri untuk belajar. Jadi, guru itu hanya membimbing. Peran guru di sini yaitu memberi kesempatan kepada siswa mencari informasi sendiri, menggunakan ide-ide sendiri supaya bisa berpikir kritis, berpikir hebat, menemukan cara memecahkan masalah, dan sadar akan menggunakan strategi mereka, menggunakan ide mereka, dan dari pikiran mereka, otak mereka sendiri untuk belajar. Jadi guru hanya membimbing dan mengamati tentang peserta didik. Jadi tidak hanya memberikan teori-teori saja, tapi juga membuat siswa mau berpikir kritis dan bisa mencari ide-ide cemerlang yang bisa untuk menggunakan ide itu untuk belajar mereka sendiri. Next. Karakteristik pendekatan konstruktivisme menurut Knorr 2001 yaitu 1. Pembelajaran ditekankan pada pembelajaran sosial. Yang kedua, pembelajaran memperhatikan pemagangan kognitif. Yang ketiga, pembelajaran menekankan scaffolding. Yang keempat, pembelajaran menekankan top down.
Dan yang kelima, pembelajaran memperhatikan generative learning. Yang keenam, pembelajaran dengan pengaturan diri atau self-regulated. Yang ketujuh, pelajaran terbaik dalam kurung resiprokal. Next, kesimpulan dari penelitian ini yaitu adalah problem based learning atau PBL merupakan konsep pembelajaran yang secara langsung melibatkan siswa untuk menghasilkan suatu proyek atau hasil. Penggunaan model problem based learning ini merupakan langkah yang sangat tepat, di mana pembelajaran IPA membutuhkan sebuah kerjasama dan menghargai proses. Sementara itu, konstruktivisme merupakan teori yang membangun pengetahuan belajar dari pengalaman, sehingga sangat sesuai jika diterapkan dalam sebuah pembelajaran pada umumnya dan secara khusus sangat tepat pada pembelajaran IPA. Jadi, model PBL ini sangat tepat untuk siswa SD sekolah dasar ini supaya bisa untuk anak-anak itu secara langsung menggunakan ide-ide dan menghasilkan satu proyek dan hasilnya sempurna. Penggunaan machine learning ini pemerintah dalam perspektif konstruktivisme merupakan langkah yang sangat tepat. Dan konstruktivisme itu sendiri merupakan pengetahuan belajar yang membangun dari pengalaman siswanya itu sendiri. Jadi sangat tepat jika dicocokkan. Konstruktivisme ini sangat tepat jika diterapkan dalam semua materi pada umumnya. Tapi jika pada materi IPA itu sangat lebih tepat, khususnya pada IPA gitu. Jadi teori konstruktivisme ini tepat jika digunakan pada materi pembelajaran pada umumnya, tapi yang lebih tepat khusus itu pada pembelajaran IPA. Next, saran dari penelitian ini yang pertama, pada guru harus pandai dalam menghidupkan suasana pembelajaran agar tercipta pembelajaran yang bermakna. Jangan hanya mengasih teori, guru harus bisa menguasai suasana dalam kelas itu supaya siswa tertarik untuk memperhatikan guru, tidak bermain sendiri atau ngomong sendiri. Yang kedua, pemilihan model atau metode pembelajaran harus disesuaikan dengan pelajaran, kondisi siswa, serta sarana prasarana yang ada. Jadi, pemilihan model dalam pembelajaran itu harus sesuai dengan kondisi kelas, kondisi siswa, dan sarana prasarana yang ada di sekolah itu. Yang ketiga, guru tidak hanya sekedar mentransfer ilmu, namun juga harus bisa sebagai manajer dalam pembelajaran. Jadi guru tidak hanya memberikan ilmu, tidak hanya menerangkan materi, tidak hanya itu, tapi juga harus bisa jadi manajer dalam pembelajaran itu. Yang keempat, siswa dibiasakan dalam pembelajaran bisa aktif, kreatif, dan tertarik belajar, serta mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi, siswa tidak hanya mendengarkan guru saat menerangkan, tidak hanya ngomong sendiri, tapi juga aktif dalam kelas, kreatif, tertarik untuk belajar, serta mempunyai rasa ingin tahu yang sangat tinggi sehingga bisa mendengarkan dengan baik saat guru menerangkan dan juga bisa aktif untuk maju ke depan atau apa saat guru bertanya, itu bisa aktif dan kreatif dalam melakukan hal-hal baru. Yang kelima yaitu penggunaan model PBL dalam pembelajaran IPA merupakan salah satu model yang tepat digunakan. Jadi penggunaan model PBL dalam pembelajaran IPA sangat tepat sebagai model yang digunakan dalam pembelajaran IPA. Cukup sekian, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika penyampaian materinya atau penyampaian presentasinya ada yang salah. Saya mohon maaf. Selebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.